Silakan sebelumnya boleh dirapikan dulu tempat duduknya. Barangkali ada yang tidak sesuai tempat duduknya. Oke, silahkan untuk KM bisa dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelumnya Bapak absen dulu ya untuk hadiran hari ini. Kalau yang ada disebutkan namanya, tolong acungkan tangan sambil menunjukkan hadir ya. Oke, yang pertama Ahmad Nugraha, Asep Wahyu. Ada Asep Wahyu? Tidak ada, kenapa? Kemana Asep Wahyu? Izin, oh ya. Nanti kalau ketemu Asep Wahyu bilangin ya pelajaran hari ini. Oke? Sebelum kita membahas ke pembelajaran ya, di sini coba ada yang masih ingat atau masih tahu ya pembelajaran kita minggu sebelumnya? Saya Pak. Oh, silakan tidak, silakan. Pertemuan sebelumnya kita membahas materi mengenai konsep dasar akuntansi. Oke, bagus, konsep dasar akuntansi. Ada lagi yang bisa menambahkan dari pertemuan sebelumnya? Saya Pak. Silakan kita. Konsep dasar akuntansi merupakan sebuah sesuatu yang mendasari penyusunan prinsip akuntansi, yaitu prinsip biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. Oke, betul sekali ya. Berarti materi yang kemarin Bapak ajarkan itu sudah diterapkan ya sama kalian. Oke, berarti kita bisa melanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Oke. Di sini mungkin ada yang tahu bagaimana hujan terjadi. Oke, hujan terjadi ya, silakan dulu boleh. Jadi, hujan terjadi dan hasil air laut yang menguap ke darat menjadi awan. Habis itu, air dari awan turun kembali ke daratan dan begitu seterusnya. Oke, berarti kalau hujan begitu terus ya, dari air laut naik ya ke atas, dari jadi awan ya, dia itu udah menghitam banyak airnya, baru diturunkan kembali ya ke darat. Begitupun seterusnya. Berarti kan itu membentuk sebuah siklus atau yang namanya kan seperti bisa digambarkan lingkaran. Nah, itu kan lingkaran itu tidak ada ujungnya ya, terus berputar dan berulang-ulang seperti itu. Nah, ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang siklus akuntansi ya. Akhir, begitupun selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi kita itu harus bisa memahami apa-apa saja yang nanti akan dipelajari dalam siklus akuntansi. Itu kalian harus bisa menjelaskan siklus akuntansi. Yang kedua itu kalian harus menguraikan tahap-tahap dari analisis dokumen transaksi pada siklus akuntansi. Nanti kita bahas bersama-sama atau kita selesaikan bersama-sama. Ada gambar apa ini? Bisa dilihat. Ya, itu tadi ada bayi, itu ada anak. Yang itu anak kecil ya. Kalian mungkin dulu pernah kecil ya. Gak mungkin kalian lahir langsung bisa lari-lari, itu takutnya gimana orang tua kalian kalau lihat kalian lahir langsung lari-lari. Terus ada remaja. Terus juga ada old age, itu adalah lansia atau orang yang sudah berumur. Nanti kita akan berumur nggak? Bakal ya, nanti kita akan mengalami semua tahapan. Nah, ini adalah contoh dari siklus kehidupan. Di transaksi tersebut, misalnya di dalam transaksi tersebut diterima akuntansi dari hasil pendapatan jasa, maka itu akan menentukan. Oke, sekarang kita akan berdiskusi ya. Di dalam berdiskusi itu Bapak akan bagikan kalian ke dalam 5 kelompok yang isinya itu ada yang 6 orang, ada yang 5 orang ya. Jadi nanti yang kelebihan satu nggak apa-apa lah, nanti bagi-bagi tugas aja untuk kerjanya. Kita akan melaksanakan ya diskusi pembelajaran mengenai, kita ambil satu materi aja ya tentang bukti transaksi. Silakan kalian boleh gunakan
handphone. Gawainya untuk menambah referensi, untuk searching silahkan, untuk melihat video ya di Google Classroom ya. Ngomong di Google Classroom itu Bapak udah menyediakan video pembelajaran juga untuk menjadi bahan referensi kalian untuk menambah ya, mengisi-ngisi lah di LKPD. Terus juga Bapak akan kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk berdiskusi untuk mengisi LKPD ini. Nanti silahkan kalau yang sudah selesai kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Diskusinya itu nanti ke depan semuanya, tapi yang menyampaikan bolehlah satu orang saja, biar nggak lama lah gitu ya. Nanti kelompok lain boleh untuk memberikan apa? Sanggahan atau tanggapan. Barangkali ada yang berbeda dari pengerjaan temannya, bisa? Bisa. Oke. Bagaimana kelompok ini, ada kesulitan? Tidak ya, silahkan dilanjutkan lagi bagiannya. Oke, silahkan dari kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan ke depan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya, silahkan. Ini. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dokumen transaksi. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Azza Lutfiah, dan di sebelah kiri saya ada Fani, lalu ada Maharani, dan yang terakhir ada Nur Latifah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke pemaparan presentasinya. Untuk macam-macam dokumen transaksi, yang pertama itu ada kwitansi. Kwitansi dapat diartikan sebagai bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Seseorang yang namanya tercantum dalam kwitansi dan kemudian menguasainya dianggap telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penanda tangan. Yang kedua itu ada buku cek atau cek. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar sesuatu jumlah tertentu pada saat dibutuhkan. Yang ketiga ada Biliar Giro. Bank Indonesia mendefinisikan Biliar Giro sebagai surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan digunakan sebagai bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara tunai. Nota kontan dibuat sebanyak 2 salinan. Selanjutnya ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice adalah perhitungan penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Faktur merupakan tanda bukti yang menyatakan bahwa barang yang tercantum di dalamnya telah diperjualbelikan. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau tidak kesesuaian kualitas barang yang dikirim kepada yang dipesan atau pada penjualan. Berikutnya ada nota debit. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena ada nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Kemudian ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pemimpin suatu perusahaan atau orang yang memiliki wewenang untuk mencatat kejadian yang terjadi di dalam internal perusahaan. Oke. Sudah? Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang sama atau berbeda dari kelompok lain? Saya Pak, Ya. dari hasil analisis
sama tentang pengertiannya, tapi bedanya kelompok kami mencantumkan salah satu contoh transaksi. Oke, kelompok ini ada mencantumkan? Oke, tidak apa-apa ya. Nanti dilengkapi dari kelompok berapa ini? 5. Oke, silakan boleh duduk dulu untuk kelompok 3 ya. Terima kasih yang telah mempresentasikan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Hasil dari analisis kelompok kami, kalau untuk bukti transaksi buku biliet giro itu contoh transaksinya untuk pembayaran non tunai. Ya, non tunai. Kalau nota kredit untuk retur penjualan, nota debit untuk retur pembelian, bukti memorial yaitu bukti transaksi internal yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya kwitansi untuk pembelian tunai, Ya. pembayaran. Untuk nota kontan yaitu penjualan tunai. Ya, ada lagi? Satu lagi cek untuk pencairan perintah pencairan. Ya, jadi perbedaannya di kelompok 5 itu mereka memberikan contoh ya, contoh dari setiap bukti transaksi ya. Oke, mungkin untuk diskusi dicukupkan ya. Itu hasil yang kalian tadi tulis di LKPD, nanti di scan ya. Nanti habis pelajaran ini di scan dan jangan lupa diupload di mana? Ya, di Google Classroom Bapak sudah menyediakan kolomnya ya untuk mengupload hasil scanan dari tugas yang kalian buat ya. Apa sih yang bisa didapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Siapa coba? Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silahkan. Jadi, siklus akuntansi merupakan sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Ya. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dengan aktivitas transaksi dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan. Oke, terima kasih Sofi yang telah menyimpulkan. Oke, bagus ya. Berarti kalian hari ini sudah bisa mempelajari materi tentang Siklus akuntansi. Ya, untuk sekarang mungkin Bapak ada oleh-oleh sedikit ya buat kalian. Ya, oleh-olehnya itu silakan kalian buka di Google Classroom ya. Bapak juga sudah kasih di grup WA tentang evaluasi ya. Jadi kalian akan mengerjakan ya. Kalau kalian dikasih tugas ya, boleh kasih ulangan ya. Gimana mau korenya ini ya? Oke, di sana di Google Classroom silakan Bapak sudah memberikan link ya untuk mengisi Google Form. Sedikit aja soalnya cuma ada 5 ya. Bapak kasih waktu lah 10 menit mungkin untuk mengerjakan, cukup ya? Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti evaluasi hari ini. Sekali lagi Bapak titipkan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan materi ini tentang apa namanya tadi? Siklus akuntansi. Karena kita hanya baru bahas satu aja, yaitu tahap pencatatan ya. Nanti karena bahannya sudah ada, kalau nggak silahkan bisa dipelajari untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan masih melanjutkan, tetapi dengan tahapan selanjutnya. Ada tahapan apa saja? Kan sudah itu barusan. Ya, sama pelaporan. Jadi
Sisa 2 itu kita akan bahas minggu depan. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Silahkan untuk KM, boleh dipimpin lagi untuk berdoa sebelum pulang ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada KM ya yang sudah memimpin doa. Sampai berjumpa lagi minggu depan dengan Bapak di pelajaran yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.